Shifu ke-6. Apakah saya benar-benar harus turun gunung? Linglong, guru berkata, kamu ditakdirkan menjadi biksu atau pendeta yang kesepian. Dirasuki kutukan kebencian, kamu harus turun gunung untuk bertemu keluarga, menghilangkan kutukan kebencian. Jika tidak, Setelah setahun, pasti mati atau terluka parah. benar, ini masalah yang sangat serius. Sekarang yang bisa menghilangkan kejahatan, dan sementara menyelamatkan hidupmu, adalah orang yang ditakdirkan dari keluarga Lu yang beruntung dan berumur panjang. Keluarga Lu, di mana dia? Kamu harus ingat, dia akan pergi ke kuil Sanqing di gunung. Jangan buang waktu, cepat pergi dan tunggu dia. Hei, Linglong, ingat, kamu harus mengumpulkan 1000 helai rambutnya, tidak boleh kurang sehelai pun. Aku mengerti si Tucing. Aku, Lu Pingan, konglomerat terkemuka, tidak hanya berakhir mengenaskan seperti ini, tapi sekarang juga Tuan Lu, Anda didiagnosis awal kanker usus, stadium akhir. Menipuku tahun demi tahun. Bukankah kamu berjanji akan menyerahkan grup kepada Xiaohu? Apa kamu benar-benar ayah kandungnya? Hah? tidak mau tanda tangan. Lain kali, bukan hanya sebotol anggur merah yang akan kuberikan. Lu Ping'an, bertahun-tahun ini, sudah setua ini, apa di hatimu masih menyembunyikan wanita itu? Grup Lu, kamu lebih memilih memberikannya kepada anak orang mati daripada memberikannya kepada anak kandung kita? Saya, Ma, Anda jangan salahkan ayah juga. Ayah bukan tipe pria yang tidak tahu aturan. Ayah, apakah ayah masih ingat? Ayah pernah mengajari saya bahwa jika ingin keluarga harmonis dan segala hal berjalan baik, kita harus tahu caranya membuat istri senang. Bagaimana menurut ayah? Keluarga Lu. Keluarga Lu. Tidak mengerti begitu banyak karakter, tapi guru pernah mengajari ini adalah nama. Orang ini bernama Lu Ping-an. Keluarga Lu. Keluarga Lu. Shufang, kekasihku, aku datang mencarimu. Jangan. Jangan gelisah, latih jalan yang benar. Semua hukum langit dan bumi menjadi milikku. Hancurkan. Em, aku sudah naik ke surga. Kenapa masih ada persembahan? Mungkinkah aku tidak meninggal? Tapi jika tidak meninggal hari ini sudah stadium lanjut. Sudahlah, karena ini adalah kehendak langit, bertahan hidup sehari lagi adalah keberuntungan. Kakek. Siapa? Siapa kakekmu? Kakek mendapatkan ramalan yang paling bagus. Isi ramalannya adalah bintang keberuntungan menyinari, nasib baik menghampiri. Ini menandakan bahwa hal baik akan segera terjadi. Nak, gadis kecil, siapa namamu? Di mana ayah dan ibumu? Linglong hanyalah seorang yatim piatu kecil. Kakek tidak sengaja. Tidak apa-apa. Aku memang kesepian. Hampir saja ketahuan. Jika kakek tahu bahwa aku adalah orang yang kesepian, apakah dia tidak mau bersamaku lagi? Mereka mengirimku ke kuil Tao di gunung. Aku tumbuh besar di sana. Sekarang aku turun gunung ingin mencari keluarga yang baik untuk menjalani kehidupan rakyat biasa. Mata gadis ini cerah, pandangannya teguh, tetapi membuatku merasa kasihan. Kakek, katakan padaku, apakah keinginan Linglong terlalu berlebihan?
Linglong, lihat, ini adalah rumah kakek. Kakek, siapa itu? Oh, itu adalah anakku Luzi. Aduh, Energi jahatnya sangat kuat, tidak heran kakek sakit. Jangan gelisah, jalan kultivasi tahu. Semua hukum alam semesta akan kugenggam. Hancurkan. Gawat. Linglong, apa kamu baik-baik saja? Suyanli, dasar wanita gila. Hampir mengenai anak itu. Masalah putra kita belum selesai dibahas. Lalu anak haram dari mana ini? Apa yang kamu katakan? Oh, bukan anak haram, seorang pengemis kecil. Pantas kakek ingin bunuh diri. Di sekelilingnya isinya orang-orang aneh saja. Setidaknya aku sudah bersamamu selama 20 tahun. Masalah sepenting ini, kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tidak ingin kalian khawatir. 3 tahun lalu aku memintamu untuk menyerahkan perusahaan kepada Xiaohu, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Hari ini semua orang membicarakan bahwa ketua direksi keluarga Lu tidak akan hidup lama. Saham perusahaan jatuh, nilai pasarnya merosot tajam. Lu tua, dasar orang tua tidak berguna. Kamu tidak boleh memarahi kakekku. Kakek, hei Lu, ini anak haram siapa? Lihatlah jalan apa yang kamu berikan untuk putramu. Jika kamu benar-benar mencintai Xiaohu, cepat bagi harta warisan, supaya jika terjadi sesuatu yang buruk di kemudian hari, dia tidak akan menyeret anak itu. Linglong, ayo kita pergi. Hei, aku belum selesai bicara, kenapa kamu pergi? Akhirnya dia tertidur. Jangan cemas saat berkultivasi. Semua hukum alam semesta ada di tanganku. Hancurkan. Kakek istirahat yang baik. Setelah bangun kamu akan terhindar dari bahaya. Halo, Ya? bolehkah saya tahu, apakah ini Bapak Luping An yang datang ke rumah sakit Renmin kemarin? Oh iya, saya Lupingan. Dengan berat hati kami memberitahukan kepada Anda bahwa kemarin terjadi kesalahan besar dalam pekerjaan kami. Perawat salah mengambil hasil laporan pemeriksaan kolonoskopi Anda tidak bermasalah. Apa? Rumah sakit salah? Halo, apakah ini reporter dari koran Guceng? Saya ingin memberikan informasi eksklusif. Dr. Xu dari rumah sakit, Renmin kemarin salah mengambil laporan pemeriksaan kesehatan. Direktur grup Lupingan. Lupingan tidak mengidap kanker, dia sangat sehat. Betul, itu 100% benar. Saya orang biasa, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sampai jumpa. Kak Lan, saya kembalikan ponselnya. Ah, kakek, ada apa denganmu? Jangan menakuti Linglong. Ketua Lu tidak sakit parah, hanya saja tekanan darahnya sedikit tinggi. Aneh, aku sudah menyembuhkan penyakit dan menetralkan energi buruk kakek. Kenapa dia masih punya tekanan darah tinggi? Linglong, ingatlah, saat keberuntungan seseorang sangat lemah, meskipun merapal mantra, tidak bisa membuatnya pulih sepenuhnya. Pasien tidak boleh terlalu bersemangat. Hei bocah, kau muncul dari mana? Kenapa kau ada di rumahku? Dia kakekku. Dia ayahku. Apa? Naik ke berapa poin? Baik, setelah selesai aku segera ke sana. Tolong awasi untukku.
Ternyata kakek adalah takdir Cishiming. Aneh, bukankah guru ke-6 bilang, keluarga Lu adalah orang yang sangat baik? Kenapa dia begitu menderita? Kakek, Anda sudah bangun. Linglong, kamu benar-benar pembawa berkah bagi kakek. Kakek, jangan menangis, jangan menangis. Air mata adalah berkah dan rezeki. Anda akan mengusir berkah dan rezeki itu. Baiklah. Kakek tidak menangis. Kakek senang. Kakek, Anda jangan khawatir, Anda memiliki nasib baik yang besar dan sudah terhindar dari bahaya. Jika ingin panjang umur, hanya bisa dilakukan dengan cara ini. Maksudmu, aku dan istriku, serta anak-anak, harus tinggal terpisah? Sudah sadar? Syukurlah kalau sudah sadar. Saham perusahaan berbalik, grup lu sekarang sedang berada di puncak. Kau tadi bilang harus pisah rumah? Kakek adalah takdir Cishiming, dia bisa lolos dari musibah ini. Semua karena nasib baiknya yang besar, tetapi keberuntungan seperti ini tidak sering datang. Jika kalian ingin dia menikmati masa tua dengan damai, sebaiknya tinggal terpisah. Hei bocah, urusan keluarga kami bukan urusanmu untuk ikut campur. Apa maksudmu? Lepaskan dia. Lepaskan. Anda lebih memilih untuk percaya pada dukun kecil yang muncul entah dari mana? Kalian semua keluar saja. Aku lelah. Xiaohu nak, ibu agak tuli. Apa yang sudah kamu dengar? Sialan, Luzi lagi, anak itu dapat untung lagi. Apa? Ayo, cepat cari cara untuk menghadapinya. Tolong, tolong, kakek, selamatkan aku. Tolong, tolong, kakek, selamatkan aku. Akhirnya aku menangkapmu. Katakan, siapa yang menyuruhmu kemari? Tidak ada yang menyuruhku kemari, aku hanya sangat menyayangi kakek. Apakah itu si Su itu? Atau si anak liar luhu itu? Jangan menimpakan semua masalah itu kepada kami. Aku juga merasa aneh. Dasar penipu kecil, sebenarnya dari mana asalmu? Katakan, apa kamu datang untuk membagi warisan dengan kami? Linglong, Ayah, ada apa? Apa? hahaha. Dasar kau anak kurang ajar. Cepat serahkan Linglong padaku. Ada apa? Jangan pura-pura, kakak sulung. Aku melihat semuanya. Jelas-jelas kau yang membawa pergi gadis kecil itu. Oh, mata sebelah, mana yang melihatku membawanya pergi? Rekaman CCTV di rumah, bahkan pengasuh Kak Lan sudah melihatnya. Kau masih mau berdalih? Ya, Aduh, gadis kecil itu memanggil ayah kita kakek, berarti dia cucu angkat yang diakui. Aku sudah pasti tidak memiliki anak biologis. Mungkinkah dia anakmu? Hahaha. Urusan keluarga kita, bukan urusanmu ikut campur. Ayah, lihat dia. Lu, Ziyi, di mana kau menyembunyikan Linglong? Hilang. Seperti 20 tahun yang lalu, istrimu hilang. Tuan Lu. Tuan Lu. Tuan Lu. Bangunlah Tuan Lu. Tuan Lu. Malam ini kita berdua bertekad bulat, tidak peduli. Bagaimana Anda memperlakukanku, aku menerimanya.
20 tahun sudah. Seandainya dia masih ada, mungkin aku juga akan memiliki adik perempuan seperti Linglong. Kakek, tolong aku. Tolong aku. Linglong, Linglong. Kakek, tolong aku. Tolong aku. Linglong. Linglong, kamu tidak apa-apa? Aku tidak bisa membunuh makhluk hidup. Cepat bantu aku menyelamatkan udang ini. Baik-baik, kakek akan bantu. Dengar, jika Linglong mengalami hal yang buruk, kalian tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari warisanku. Hei, Bu, gawat sekali. Ibu cepat kirim orang untuk menyelidiki Linglong kecil itu. Aku ingin melihat latar belakang si gadis penipu ini. Masih banyak urusan di kantor. Bawa Linglong kesayanganmu itu dan cepat pergi. Linglong, mengapa kamu datang ke kantor hari ini? Kak Luzi bilang mau memasak makanan enak untukku. Oh, para kurang ajar ini, aku tidak tahu apa niat mereka. Bagaimanapun, hal yang paling mereka pedulikan hanyalah harta warisanku saja kan. Aduh, kakek. Kebetulan kakek memang terlahir dengan nasib Cici. Si pembawa sial ya. Aduh, iya. Nama asliku adalah Lu Guangyao. Waktu kecil, teman ayah yang mengerti metafisika menghitung kalau aku memiliki nasib Cici, hidup yang penuh kesulitan, namun pada akhirnya kaya raya, tetapi raga lemah dan sulit menanggungnya. Oleh karena itu, orang tuaku mengganti namaku menjadi Lu Ping'an. Tapi sekarang dilihat-lihat, aduh, mengganti nama itu mudah, tetapi mengubah nasib sulit sekali. Kakek jangan terlalu sedih. Linglong akan meminta Kak Lan membuatkan sup kacang hijau untuk kakek. Mau tidak? Tidak sedih, bertemu dengan gadis kecil sepertimu ini. Kakek diberkati. Hahaha. Linglong, bagaimana kabarmu? Bagaimana dengan hidangan hari ini? Wah, banyak sekali makanan enak. Kakek hari ini secara khusus meminta Koki untuk menyiapkan hidangan vegetarian sepenuhnya. Saudara-saudara, saya yakin grup ini akan dikelola dengan baik setelah diserahkan kepada putra-putra kalian. Anak-anak bekerja keras, maka grup kita akan untung. Jika ada waktu, sering-seringlah berkumpul. Ayo, jangan sungkan hari ini, mari kita makan. Apakah ini yang disebut-sebut cucu yang muncul entah dari mana milik Lu Tua? Siapa tahu dari mana dia muncul. Apakah dia putri Lu Ziyi atau putri Lu Hu? Lu Tua sendiri menikah untuk kedua kalinya. Sekarang bahkan generasi mudanya pun tidak terurus. Selama itu tidak merugikan kepentingan grup Lu kita, cukup pura-pura tidak tahu saja. Laki-laki belum menikah sudah punya anak perempuan, drama keluarga Lu ini menarik untuk ditonton. Pasti sangat menyakitkan bagimu duduk di sini ya. Ambeanmu tumbuh lagi setelah operasi, kurangi bicara, perbanyak makan, kalau tidak, kamu akan merasakannya. Kamu baru saja bertengkar dengan istrimu, diusir dari rumah bahkan tanpa memakai kaus kaki, kurangi foya-foya di malam hari, itu akan mengurangi umurmu. Anakmu sendiri yang bikin repot, setiap minggu membawa pulang pacar baru. Saking banyaknya sampai kamu tidak ingat. Sudah berusia 30 tahun masih merepotkan orang tua, melahirkan anak yang hanya menghambur-hamburkan uang, pasti menyedihkan, ya? Masalahmu paling sederhana, konsumsi makanan vegetarian selama sebulan, jangan duduk terlalu lama, perbanyak jalan kaki, kesehatanmu pasti akan pulih dengan sendirinya. Terima kasih. Terima kasih. Minta maaflah pada kakekku, dan sampaikan harapan baik, berbuat kebaikan, akan membawa berkah, dan kamu akan sembuh lebih cepat. Ya. Lu, saya benar-benar lancang, mohon dimaafkan. Istri saya itu galak sekali. Tenang, saya sudah menghitungnya. Sebenarnya istrimu berhati lembut, hanya saja kamu sering mengabaikan perasaannya. Itulah yang menyebabkan dia menjadi dominan. Pulanglah dan bersujud di papan cuci.
Sajikan dia teh dan air, dan jangan lupa hangatkan tempat tidurnya di malam hari. Tidak lebih dari 3 hari, hubungan kalian akan membaik kembali. Sungguh? Wah, bagus sekali. Pergi dan minta maaf pada kakek saya. Berikutnya, Keluarga kami hanya punya satu cucu laki-laki, dia dimanjakan sejak kecil. tidak sepenuhnya benar. Putra Anda memiliki banyak pesona, tidak bisa dihindari. Setelah usia 35 tahun baru akan membaik. Baik-baik, saya benar-benar minta maaf loh. Saya tadi banyak bicara, jangan diambil hati. Ya, semoga keberuntungan Anda melimpah dan panjang umur. Kakek, dengan bantuan mereka, menambah kebajikan Anda, kesulitan kakek akan berkurang. Hei, Linglong, kamu tunggu di sini baik-baik ya. Kakek mau ke toilet sebentar, langsung kembali lagi. Untuk main denganmu, ya? Baik. Bagus. Wah, Hei, sayang, kita berdiri di sini ya. Tante, kamu menghalangiku. Ada apa, Naklier? Apa kamu sudah beli tiket? Hah? Kakek akan membelikanku tiket setelah selesai dari toilet. Kalau begitu, sana pergi tunggu sampai orang dewasamu membelikan tiket, baru kamu kembali mengantre. Pernah datang ke taman bermain tidak? Tahu peraturannya tidak? Tante ini menakutkan sekali. Kalau orang tua kandungku seperti ini, aku tidak mau mengakui mereka. Memang belum pernah datang. Orang dari desa ya? Di sini. Xiaobao, kakak ini, dia tidak punya uang untuk beli tiket. Kamu pergi main sendiri ya. Jangan pedulikan dia ya. Lepaskan. Xiaobao, tidak boleh bermain dengannya. Dengar tidak? Sekarang banyak sekali penculik anak. Bagaimana kalau kamu diculik? Coba lihat pakaiannya orang udik ini. Tidak berwawasan, tidak cocok bermain dengan kita. Lihat, baju yang baru dibeli. Bagaimana kalau dia mengotorinya lagi? Bagaimana ini? Guru pernah bilang, tidak boleh sembarangan menggunakan sihir kepada orang biasa. Kalau tidak, aku ini bukan orang yang mudah diganggu. Adik, ibumu galak sekali. Ya. Bukan, kamu anak dari mana sih? Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Diam, dengar tidak? Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Bukan mosok, Pak. Anda meninggalkan anak sendirian di sini dan tidak membelikannya tiket. Dia malah mau menyerobot antrean saya. Apakah ini sangat tidak beradab? Biar saya yang mendidiknya untuk Anda. Linglong, apa yang dia katakan benar? Jelas-jelas saya yang antre duluan di sini. Kami antre duluan. Apa masalahnya beli tiket belakangan? Beli tiket belakangan? Apa kau pikir ini kereta api gerbong hijau di depan rumahmu? Masih mau beli tiket susulan? Hari ini adalah hari libur. Harga tiket 2 kali lipat. Apa kau punya uang untuk membelinya? Bagaimana kalau Anda menunggu sampai uang Anda terkumpul? Setelah membeli tiket, baru menuntut keadilan untuk anak Anda? Paling sebel berurusan dengan orang udik. Semacam ini sudah miskin, kampungan, kasar pula. Cepat minta maaf kepada cucuku. Minta maaf kenapa? Memangnya saya melakukan apa padanya? Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Minta maaf sekarang juga. Nah, lihat apa kata mama. Kita tersangkut dengan orang miskin seperti ini, sulit sekali melepaskannya. Ayo kita cepat pergi, kita main yang lain saja. Minggir. Aduh. Berhenti. Ada apa? Kami punya tiket. Maaf, saya terlambat. Bukan, kamu siapa sih? Berani-beraninya kamu memukulku? Saya lupingan, kebaikan dibalas kebaikan, dendam dibalas dendam. Taman hiburan kami tidak menerima pengunjung yang tidak sopan. Masukkan mereka berdua ke daftar hitam. Mulai sekarang jangan pernah menginjakan kaki di taman hiburan ini. Jangan, manajer. Saya mohon padamu. Ini adalah satu-satunya liburan yang kami miliki. Xiaobao sangat menyukai taman hiburan kalian. Dia tidak mau ke tempat lain. Izinkan kami bermain ya. Boleh kan? Jangan menangis dulu ya. Baiklah, berapa banyak uang yang mereka bayarkan? Bagaimana kalau saya bayar 2 kali lipat? Apakah Anda mampu membeli tiket mereka? Ini Akhirnya Anda datang. Terima kasih telah menginvestasikan 200 miliar rupiah tahun lalu untuk taman hiburan yang Anda bangun bagi kami. Ini adalah tiket premium untuk Anda dan keluarga untuk bersenang-senang di sini. 200 miliar rupiah. Semua pengeluaran di dalamnya, semuanya gratis. Ketua Lu. Linglong, ayo kita bermain. Ketua Lu, saya mohon padamu, izinkan kami bermain. Saya mohon. Aduh. Hei, apakah kamu mau bermain? Bagus, ayo kita pergi bersama. Mau bermain komedi putar bersama kakek. Kakek tiba-tiba merasa sedikit tidak enak badan. Kakek, ada apa denganmu?
Kakek, Linglong, kakek, jangan menakuti Linglong. Jangan bercanda, cepat bangun. Aku tidak jadi bermain komedi putar. Kakek, maafkan aku. Aku tidak mau naik komedi putar lagi. Cepatlah bangun, ya. Dokter, cepat kemari. Gejala kakek sangat aneh. Linglong, apa Tuan sudah bangun? Kakek masih belum sadar. Kalau begitu lebih baik aku memberitahu Nyonya. Jangan, Kak Lan, aku rasa ada yang tidak beres. Apa? Kau terlalu banyak berpikir. Kesehatan Tuan selama ini. Kak Lan, kau sudah lama di rumah ini. Apa kau tahu sesuatu? Anak nakal, kau jangan bertanya apa-apa. Itu akan lebih baik bagi kita semua. Jadi benar ada yang disembunyikan. Linglong, rekaman pengawasan selama seminggu terakhir sudah ada di sini. Apa isi gelas itu? Bisakah perbesarannya diperlihatkan? Kalau tidak mau, batu giok yang tak ternilai harganya ini, lebih baik kusimpan sendiri saja. Lihat, ini hanyalah segelas air. Apa kakek menyuruhmu untuk setiap hari menyiapkannya untuknya? Tidak. Iya. Nyonya, Aduh, Xiaohu, ini sudah jam berapa? Kamu masih saja bermalas-malasan di sini? Bu, malam ini kita makan apa? Makan, hanya makan yang kamu tahu. Jika kita tidak segera menyingkirkan pengganggu bernama Linglong itu, bersiaplah untuk kelaparan, tahu rasa kamu. Memangnya itu salah saya? Kita berdua saja tidak bisa menemukan latar belakang gadis kecil itu. Apa yang bisa saya lakukan? Coba katakan, mungkinkah Linglong benar-benar anak haram Lu Ziyi? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ibu kan tahu, dia setiap hari selalu bersikap dingin seperti mayat. Selain pekerjaan, ya hanya pekerjaan. Selesai bekerja langsung pulang ke rumah. Dari mana dia punya waktu? Tidak bisa. Xiaohu, kamu harus segera mencari seorang wanita. Hal ini memang keahlian saya. Aduh, cari yang benar-benar bagus, cari yang layak. Kita harus mengendalikan orang tua itu. Baik, Bu. Mengapa air herbal itu tidak kunjung menunjukkan hasil? Benar juga, mungkinkah dosisnya terlalu sedikit? Saya harus menyuruh Kak Lan cepat menambahkannya. Bu, jika Ibu pergi, sekarang itu bisa membuat mereka curiga. Saya akan pergi sendiri. ini adalah air herbal yang dimasak oleh Nyonya. Selain kakek, apakah ada orang lain yang meminumnya? Tidak ada. Saya tidak terlalu yakin, Nyonya hanya memerintahkan saya untuk mengawasi Tuan meminumnya setiap hari. Apakah itu racun pemutus usus yang mematikan? Tidak heran kakek bisa sakit kanker. Kau sungguh tidak tahu apa-apa. Saya hanya menjalankan perintah. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya mohon padamu, Nak Linglong, Tuan Putri kecil, kau sama sekali tidak boleh membuat keributan. Kakek masih dalam keadaan koma. Masalah ini hanya bisa dilaporkan ke polisi. Nak Linglong, kau jangan gegabah. Apapun yang kau katakan, saya akan menurutinya. Asal kau jangan lapor polisi. Jangan lapor polisi. Kalian memberinya racun yang bekerja lambat setiap hari. Betapa kejamnya hati kalian. Agar Linglong tidak melapor, kecuali ada yang ingin menggunakan tangan Kak Lan untuk meracuni kakek saya sampai meninggal. Saya juga akan menggunakan tangan Kak Lan. Jangan potong tangan saya. Jangan potong tangan saya. Sepertinya kau juga sering diancam oleh majikanmu. Linglong mendengar dari kakek karena dia menghargaimu, gaji yang diberikannya bisa menjamin kemakmuran seumur hidupmu. Gelang seperti ini, 10 atau 100 lagi, apa artinya itu? Di rumah ini, orang yang benar-benar memegang modal memang hanya Tuan besar. Hari itu kakek bercerita kepadaku, katanya jika dia tidak ada, dia ingin Kak Lan yang bercerita padaku. Dia merasa dari seluruh keluarga, hanya Kak Lan yang paling cerdas dan juga paling berbelas kasih. Yang lain, tidak ada yang bisa dipercaya. Nak Linglong, jangan sampai Nyonya mendengarnya. Katakanlah, kau ingin Kak Lan melakukan apa? Tidak perlu melakukan apa-apa, anggap saja saya tidak pernah datang. Lanjutkan menyiapkan racun setiap pagi. Ini racun yang baru. Adapun racun usus, berikan saja secara diam-diam kepadaku. Kakek yang malang, sudah 10 hari. Tidak ada satupun anggota keluarga yang datang menjenguk.
Kak Lan bilang, hanya Gege Luzi yang bertanya kakek pergi kemana. Kak Lan takut kalau hal ini sampai terbongkar, jadi ia bilang kakek pergi berlibur untuk menenangkan diri. Kakek, setelah kakek bangun nanti, Linglong akan langsung mengajak kakek pergi berlibur. Mau ya? Apakah ada yang bernama Linglong di sini? Ini ada paket untukmu. Terima kasih, Sifuku. Akhirnya kakek sadar. Linglong, aku Lu Ping An, telah berbuat baik seumur hidup. Tidak kusangka, di usia senja, aku malah dikelilingi oleh sekumpulan iblis. Apakah ini ada salah paham? Kakek yang seharusnya menjadi orang terkaya, mengapa nasibnya begitu pahit? Bukan, guru keenam bilang, keluarga Lu memiliki keberuntungan dan umur panjang, serta memiliki banyak pahala. Tapi kakek, mengapa masalah yang satu belum selesai, masalah lain sudah muncul lagi? Ini adalah obat yang mereka berikan padamu setiap hari. Jika kau tidak percaya, cobalah. Aku akan keluar sebentar. Kau harus mengumpulkan 1000 helai rambutnya. Tidak boleh kurang satu pun ya. Helai ke-386. Jika aku terus mencabutnya, kakek akan botak. Linglong, aku sangat curiga padamu, kau salah. Kakek, ada apa? Aku sudah melakukannya sesuai caramu. Ikan-ikan kecil itu hidup dengan baik, tidak ada satupun yang mati. Aku akan melihatnya. Sudah kubilang, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Mana mungkin mereka Mati semua perutnya sudah memutih. apa? Saya Lu Ping An. Apa sebenarnya kesalahan yang saya perbuat? Keluarga ini, apakah benar-benar ada yang ingin mencelakakan saya? Anda adalah orang yang paling lama bekerja di sisi saya. Siapapun bisa saja menyakiti saya. Tapi saya sama sekali tidak menyangka. Ada Anda juga. Tuan, maafkan saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Telepon polisi. Tuan, saya mohon. Sejak Linglong memerintahkannya, saya benar-benar tidak pernah menukar air di botol itu lagi. Kakek, itu bukan urusan Kak Lan. Putra Anda, Luhu, yang menukar air di botol itu. Rekaman CCTV-nya sudah terekam semua. Pergilah. Keluarga Lu tidak akan memelihara pengkhianat. Saya mohon, Tuan, jangan usir saya. Saya tidak punya orang tua dan juga tidak punya anak. Saya sudah tinggal di keluarga Lu selama hampir 40 tahun. Sekarang saya sudah tua. Jika Anda mengusir saya harus pergi kemana? Jika saya mati di jalanan, pasti akan dimakan anjing liar dan akhirnya menjadi arwah gentayangan. Saya mohon, Tuan, izinkan saya tetap tinggal di keluarga Lu. Saya akan melayani Anda sampai tua. Selama ada saya, siapa yang berani mengusirnya? Kak Lan, cepat bangun. Apa kesalahan Kak Lan? Kau berani bertindak semaumu sendiri begini. Dia adalah satu-satunya di rumah ini yang pernah melayani ibuku dan juga satu-satunya wanita yang membesarkanku sampai dewasa. Di matamu, dia adalah pelayan yang hidupnya tak berarti. Tapi di keluarga Lu ini, berapa banyak nyawa yang lebih berharga darinya?
termasuk nyawamu? Bagaimana aku Luping An bisa punya anak durhaka sepertimu? Seorang gadis kecil yang muncul, entah dari mana, kau anggap sebagai anak kandungmu. Seorang wanita tua yang melayanimu selama 40 tahun, kau usir begitu saja? Kau. Kenapa? Kenapa aku harus menjadi anak dari orang sepertimu? Bagaimana mungkin Gao Shufang bisa jatuh cinta pada pria sepertimu? Apa kau benar-benar berpikir pantas untuknya? Dasar kau anak kurang ajar. Kakak, menjauhlah, jangan membuat kakek marah lagi. Siapa kakakmu? Kak Lan, mari kita pergi. Kakek, jangan terlalu emosi. Kak Lan, tidak boleh diusir, dia masih berguna. Kakek, sudah seminggu. Hasil tes air akuarium sudah keluar, benar? Sudah keluar. Bukti ini, apa yang akan kakek lakukan dengannya? Aku tidak tahu. Rahasiakan dulu. Kita lihat saja nanti. Kakek, aku lihat Kak Lan bekerja keras mati-matian akhir-akhir ini. Dia orang yang baik. Dia sangat setia. Sayang sekali dia serakah pada uang. Jika mengikuti manusia, ya menjadi manusia. Jika mengikuti hantu, ya menjadi hantu. Pokoknya, lihat saja nanti. Kakek, jangan khawatir. Saya dengar tempat peristirahatan. Ini yang saya bawa kakek, mendapat banyak pujian, sangat nyaman. Oh ya, kalau begitu mari kita lihat. Obat penurun tekanan darah Anda tidak boleh dihentikan. Jika tidak, dalam 3 bulan akan ada bahaya besar. Anda memiliki ikatan keluarga yang lemah, melukai dan merusak anak-anak. Namun, mereka masih ingin mengunjungi Anda. Kapan itu akan terjadi? Bukan sebentar lagi, tapi besok, tumpukan abu di depan pintu, angin berhembus, hantu menjadi lemah, hal baik tak kunjung datang, hal buruk menumpuk di rumah. Anda harus menikmati masa tua Anda dengan damai. Kurangi mencampuri urusan orang lain. Terima kasih. Linglong datang. Banyak sekali barang bagus. Duduklah dan lihat kakek bermain catur. Lihat bagaimana kakek mengalahkannya. Skak. Linglong, kakek menang. Ada apa, Kek? Kakek sudah lama tidak menari. Mengingat seseorang. Ada apa? Jangan salahkan Luzi. Akulah yang bersalah padanya. Bersalah pada ibu dan anak itu. Kakek, kakak Luzi, bukankah dia anak kandung kakek? Kenapa? Sepertinya di antara kalian, ada kesalahpahaman yang sangat besar. Dunia orang dewasa, anak-anak tidak mengerti. Dunia orang dewasa memang rumit. Linglong, aku dengar dari nenek Fuyu, belakangan ini kamu bermimpi, selalu memimpikan orang tua kandungmu. Lalu, jika kamu benar-benar menemukan mereka, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku akan bertanya pada mereka, kenapa mereka mengutuk? Dan kenapa mereka meninggalkanku? Syukurlah, hampir saja semuanya sia-sia. Linglong, apakah kamu juga akan meninggalkan kakek? Tarian kelompok, dan ini duet. Kakek tidak bisa. Ini adalah keinginan nenek Fuyu. Dia hanya punya satu pasangan menari, yaitu kakek. Kakek tidak bisa menari tarian kelompok. Lagi pula, ini adalah kompetisi. Kakek takut akan merusaknya dan mempermalukan nenek Fuyu.
Tenang saja kakek, serahkan pada Linglong. Jangan cemas, jangan panik, ikutlah jalan kultivasi. Semua hukum langit dan bumi dapat kuambil. Hancurkan. Dari abad yang lalu di kota Luyin, si Raja Tari Lauma yang terkenal, Karyama Penglai, yang telah hilang. Syukurlah guru memberiku pelajaran, mengambil barang tanpa menyentuhnya. Kali ini kakek pasti akan berjalan lancar. Astaga, kakek ini hidupnya lumayan enak, malah menikmati masa senja. Tapi kau, gadis kecil, jatuh ke tangan kakak. Kakak bisa mengendalikanmu. Itu bukan hal yang sulit, kan? Linglong, aku... Dia benar-benar mengejarku sampai ke sini. Akan kulihat apa yang dia rencanakan. Sini, sini, sini. Ayo. Linglong, ayo, ayo. Mengajak kakek berlibur di resor. Bagaimana bisa lupa minum obat? Kau kan anak kecil, ingatanmu yang terbaik. Kakak akan menyerahkan tugas penting ini padamu. Kau harus ingat untuk memastikan kakek minum obat setiap hari. Karena sudah masuk ke sarangku. Jika aku tidak menghadapimu dengan benar, aku tidak akan berhenti. Anak kecil memang mudah dibohongi. Nak, kau akhirnya datang. Aku ingin buang air besar. Bukan, bukan. Aku bukan anakmu, bukan anakmu. Lepaskan, lepaskan. Cepat, antar ayah buang air besar. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Cepatlah. Aku sudah tidak tahan lagi. Aduh. Pemenang kontes dari lapangan lansia, Pusat Lansia Luyin Kali. Ini adalah CP Ping An Fuyu. Kami persilakan Bapak Lupingan Ping dan An Ibu Fuyu Fuyu. naik ke panggung untuk menerima hadiah. Ping An Fuyu. Kau yang pegang ini. Nenek Fuyu, ini milik Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ratu Tari, ya. Nenek Fuyu? Ada apa Nenek Fuyu? Nenek Fuyu. Tetap tenang dalam berkultivasi. Segala hukum langit dan bumi ku ambil. Hancurkan. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Apa ada obat? Tetap tenang dalam berkultivasi. Segala hukum langit dan bumi ku ambil. Hancurkan. Mengapa Tandu belum datang juga? Apa Tandunya sudah datang? Nenek Fuyu, aku salah. Tubuh nenek memiliki masalah tersembunyi. Seharusnya aku tidak memaksa kakek untuk bertanding dengan nenek. Aku mohon. Nenek harus kuat. Linglong, mencampuri karma orang lain, pasti akan menerima akibatnya. Guru, Linglong membuat masalah. Selama guru bermeditasi, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Setelah aku keluar dari meditasi, kamu harus memberiku penjelasan. Sudah datang, sudah datang. Sudah datang. Sudah datang. Cepat minggir, cepat minggir. Cepat minggir. Nenek Fuyu. Dia bersemangat, memiliki daya tarik yang abadi. Posisi Ratu Dansa ini seharusnya memang miliknya. Aku hanya dingin ya, Linglong. Pakai ini. Kakek, katakan padaku, mengapa orang tua harus mengalami proses menua dan kematian? Mengapa harus mengalami perpisahan? Ayah dan ibu sudah meninggalkanku. Aku takut kakek juga tiba-tiba meninggalkan Linglong. Kakek janji pada Linglong, pasti tidak akan meninggalkanmu. Semoga dewa melindungi. Kakek kamu akan selalu dilindungi oleh nasib baik. Pasti akan berumur panjang. Apa? Katamu Linglong sudah tahu? Tuan Lu tidak tahu menahu? Cepat hancurkan bukti itu untukku. Xiao Hu, Ada apa, Bu? cepat singkirkan masalah Linglong ini.
Pasti nenek sihir tua ini ingin menghancurkan bukti. Sudah terlambat. Sudah tua begini, masih saja ceroboh ya. Apa nyonya besarmu tidak pernah mengajarimu? Ini kan cuma akuarium rusak. Kenapa kau jadi galak sekali? Coba lihat dirimu sendiri, sudah seumuran ini, masih meniru-niru anak muda, melakukan perjalanan spontan, seorang ketua lu terhormat, hanya membuat orang khawatir. Khawatir? Selama beberapa hari aku pergi ini, rumah ini, adakah satu orang pun yang menghubungiku? Pemberontakan, dulu sekeras apapun diperlakukan Laulu, dia tidak pernah berani marah. Mungkinkah ini efek samping dari obat itu? Aduh, sudahlah. Laulu, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Lihatlah Xiaohu kita, usianya juga sudah tidak muda lagi. Akhir-akhir ini, dia benar-benar sudah punya pacar. Tapi karena di atasnya, masih ada kakaknya. Maksudku, sesuai aturan keluarga Laulu, kakak harus menikah dulu, baru adik, lihatlah. Aku tidak pernah dengar Lu Ziyi mengatakan, dia punya pacar. Aku menyuruh Mak Comblang JFei untuk menyaring beberapa calon. Kudengar grup Huayang itu adalah yang paling kuat, dan putri mereka usianya tepat sebaya dengan Lu Ziyi. Jika dia datang ke rumah kita, itu bisa dibilang sangat cocok, apalagi putri Huayang itu kecantikannya luar biasa. Ini bisa dibilang jalan keluar sementara. Nanti aku akan bicara padanya. Kudengar wanita itu juga bukan orang yang mudah diurus. Lu Ziyi, jika kau tidak sibuk dengan wanita dan pernikahanmu, bagaimana kami bisa mendapat kesempatan untuk menjatuhkan grup? Jika kau berani merusak rencanaku, aku akan menyuruh orang mematahkan kakimu. Linglong. Katakan pada kakak, kamu berasal dari mana? Siapa ayahmu? Linglong adalah anak yatim piatu. Hati-hati ya, kamu sedang terkena kesialan cinta. Aku terkena... Nak, Hem. ayo. Linglong. Aduh, Linglong. Coba kulihat. Baik, tidak apa-apa. Suyanli, kamu berhenti di situ. Ada apa? Anak kecil jangan buru-buru kalau jalan. Hati-hati. Suka sekali membuang kulit pisang ya. Aku perintahkan kamu, sekarang juga pergi ke kebun pisang. Potong bunga pisang untuk dijadikan hiasan. Apa? Bunga pisang? Benar. Aku sudah berkonsultasi dengan ahli Feng Shui. Hanya jika nyonya rumah ini memotong sendiri bunga pisang untuk dijadikan hiasan, baru bisa melindungi kesejahteraan seluruh keluarga. Kak Lan, kamu temani nyonya. Sekalian rekam videonya, aku mau memeriksa. Kamu menyuruhku memanjat pohon dan memotong bunga? Ayah, ibu sudah setua ini, kamu suruh dia memanjat pohon apa? Kak Lan, waktunya sudah larut, cepat bawa nyonya pergi. Linglong kecilku. Kakek, putri Huayang yang kakek sebutkan, seperti apa wajahnya? Cantik tidak? Aku punya fotonya, mari kita lihat. Coba lihat ya, lihat. 6. Guru ke-6. Shifu ke-6. Bagaimana dengan identitas putri dari grup Huayang ini? Linglong, selama masa pengasingan gurumu ini, berapa banyak masalah yang sudah kau timbulkan? Jangan membuat masalah lagi, tunggu gurumu keluar dari pengasingan dengan patuh. Baik, Shifu ke-6. Linglong, apakah kakekmu pernah menyebutkan tentang mengatur kencan buta untukku? Apakah itu idenya? Aku, siapa yang mau kencan buta? Itu Nenek Su, dia yang menjodohkanmu. Awalnya, kakek juga tidak tahu. Kalau begitu, itu lebih tidak mungkin. Jika dia yang mengenalkannya, wanita baik macam apa yang bisa dia dapatkan? Gege Lu Ziyi juga tidak jelek penampilannya. Pria tampan dan wanita cantik. Kupikir ini berhasil, guru. Aku sudah melihat foto nona itu, dia sangat cantik, seperti bidadari. Sekarang semua orang bisa mengedit foto, tidak ada wanita yang tidak cantik. Lagi pula, itu bukan intinya. Intinya adalah, jika wanita tua itu yang mengenalkannya, aku pasti tidak akan menyukainya. Itu belum pasti. Temui dia dulu, baru bicara. Anak kecil ini begitu antusias. Apakah dia disuap oleh wanita tua jahat itu? Kau tunggu di sini. Aku akan keluar mencari makanan.
Memangnya apa niat buruk yang bisa dimiliki anak kecil? Itu hanyalah godaan berupa makanan, besar anak-anak. Aku ingin lihat, apa lagi yang akan dilakukan nenek sihir tua itu. Awal yang buruk. Sungguh sial. Kau mengatai siapa? Hah? Tidak. Kalau begitu berikan aku satu porsi lagi. Aku mau yang dengan Lan Mei. Hei, jangan keterlaluan, ya. Kau berjalan tanpa melihat, malah menyalahkanku. Jelas-jelas kau yang lambat bereaksi dan tidak mau menyingkir. Mohon kalian berdua ribut di luar. Di sini masih ada pelanggan lain. Anak siapa ini yang pingsan? Energi alam semesta, berikan aku kekuatan. Linglong seharusnya sudah bangun. Hanya saja kenapa kali ini ketika aku menghilangkan dendamnya, efeknya begitu cepat terlihat. Meskipun orang tadi sangat kurang ajar, dia jelas datang bersama Linglong. Mungkinkah dia adalah jodoh yang ditakdirkan untuk Linglong? Tidak bisa, medan energi di sekitar Linglong belakangan ini sangat kacau. Aku harus mencari tahu. Kamu tidak apa-apa, kenapa bisa begini? Kenapa aku terbaring di tanah? Sepertinya penyakit lamaku kambuh lagi. Kakak, aku belum sarapan tadi pagi. Mungkin karena gula darah rendah. Cepat isi perutmu. Jangan sampai kakek tua itu berpikir aku menyiksamu. Benar-benar dia, begitu jodohnya mendekati Linglong, energi negatif di tubuhnya jelas berkurang. Sayang sekali dia sendiri tidak menyadarinya. Dasar gadis bodoh ini. Untung aku segera menyadarinya. Jika aku terlambat sedikit lagi, akibatnya bisa fatal. Linglong, dengarkan baik-baik apa yang guru katakan. Selama ini, orang tua yang sering kamu temui bukanlah jodohmu yang ditakdirkan, melainkan kakak laki-laki yang menemanimu hari ini. Guru keenam, apa yang kamu katakan? Apa Linglong salah? Sudah terjadi. Segera hentikan. Guru keenam memerintahkanmu segera kembali ke kuil Tao. Sisa kekacauan ini, serahkan padaku untuk mengatasinya. Nona Situ, Anda tunggu sebentar. Saya akan panggil Tuan Muda. Selama masa-masa saya tidak ada di sisinya, Linglong benar-benar dirawat dengan baik. Ya, Kau, seharusnya saya tahu, saya harus membawa kue tart blueberry. jangan. Kita adalah teman yang bertemu setelah pertengkaran. Senang bertemu denganmu. Diperkenalkan oleh nenek sihir itu. Di mana dia? Tuan Muda tertua, Nyonya pergi menghadiri jamuan makan. Saya diperkenalkan oleh Mak Comblang Bibi Fei. Saya tidak kenal yang lain. Kalau begitu, Nona Situ King, apakah saya Lu Ziyi mendapat kehormatan ini untuk mentraktir Anda kembali? Anda dan saya, kita sudah impas. Wanita ini menarik. Lihat saja bagaimana saya akan, tanpa disadarinya, mencabut ribuan helai rambutnya untuk mengubah nasib Linglong. Linglong, untuk apa kau membawaku ke sini? Untuk membuat kerajinan gerabah, kakek. Anda adalah orang terkaya dari generasi ini, hidup dalam kemewahan dan kekayaan, melihat semua jenis harta di dunia ini, tetapi Linglong ingin memberikan Anda harta yang tiada duanya, satu-satunya di dunia. Linglong, mau membuatnya bersama kakek? Ayo. Kakek, nanti, ketika Linglong tidak ada, gunakan cangkir yang saya buat untuk minum teh. Anggap saja saya masih menemani Anda di sisi Anda, dan terus melindungi Anda.
Gawat, sesuatu terjadi pada Linglong. 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 Maaf Tuan, kami baru saja mengetahui seseorang membawa cucu Anda pergi lewat pintu belakang. Ini surat yang kami temukan. Apa? Linglong. Guru ke-6, kenapa Anda ada di sini? Kita mau kemana? Mengantarmu kembali ke kuil Tao. Aura kebencian di tubuhmu makin lama makin kuat. Jika terus menunda, kau tidak akan mampu bertahan. Tapi saya belum sempat berpamitan dengan kakek. Tenang saja Linglong, guru sudah meninggalkan surat untuk Lu Ping'an. Memberitahu dia bahwa kamu kembali sebentar ke kuil Tao untuk berlatih. Dia akan menjaga dirinya baik-baik. Kakek, saya dipanggil mendadak oleh guru di kuil Tao. Ini menyangkut acara besar perayaan kuil. Saya harus kembali untuk mengasingkan diri dan berlatih. Cangkir yang dibuat sendiri oleh Linglong adalah hadiah perpisahan untuk kakek. Khawatir kakek sedih? Maafkan Linglong, karena pergi tanpa pamit. Linglong, kakek merindukanmu. Kamu pergi begitu saja? Kakek sendirian lagi? Tidak ada yang merawat di usia tua? Apa yang harus kakek lakukan? Hahaha, aku tidak menyangka CFA mengenal wanita luar biasa sepertimu. Mak Comblang adalah jaringan koneksi berjalan. Dunia ini luas, ada banyak macam orang. Banyak macam orang. 3 agama adalah Konfusianisme, Buddha, dan Taoisme. 9 aliran adalah penganut Konfusianisme, Taoisme, Yin Yang, logika, legalisme, mohisme, diplomasi, dan sinkretisme. Aduh, apalagi yang satunya? Agrarianisme. Oh, benar. Maafkan aku tadi melamun. Tidak apa-apa. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Ayo jalan. Apa kamu sudah merasa lebih baik? Tidak masalah. Hanya sedikit kisah lama. Kalau begitu, apakah kamu mau menceritakannya padaku? Tidak apa-apa, tidak perlu memaksakan diri. Sejak umur 5 tahun aku melihat ibuku, Gao Shufang, mengapung di tengah sungai. Aku ingin menyelamatkannya, tetapi aku terpeleset dan pingsan tanpa sengaja. Saat aku sadar, permukaan sungai sudah tenang, seperti air mati. Sejak saat itu aku tidak berani mendekati sungai atau laut manapun. Ya ampun, padahal saat itu dia terlihat begitu sombong. Tidak, kusangka dia sangat menyedihkan. Kau tahu, yang paling konyol adalah si tua bangka ayahku itu. Sekejap mata sudah menikahi pengasuh. Memang sih, dia tidak melihat pemandangan itu. Dia pasti tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya. Betapa menyakitkannya. Betapa putus asanya. Entah kenapa, tiba-tiba aku ingin sekali memeluknya. Pantas saja, ada desas-desus yang mengatakan, kau dan ketua Lu tidak akur. Terima kasih Situ King. Hal yang kusimpan selama 23 tahun, tak kusangka aku mengatakannya padamu. Aku sudah turun. Tolong aku, Kak Lan. Kenapa pohon ini tinggi sekali? Aku takut sekali. Hati-hati Nyonya, pelan-pelan memanjatnya. Jangan sampai jatuh. Meskipun Lu Ping'an adalah orang yang paling hebat sekalipun, hari ini aku akan melawannya. Kurang ajar, tanpa ayah sepertiku ini, kau hanya sampah. Kau ingin melawanku dengan apa? Melawan apa? Aku tanya, melawan apa? Melawan Bapak ya? Kalau begitu bagaimanapun juga aku tidak bisa melawanimu. Hah? Melawan apa?
Melawan nasib jadi suami yang dikhianati. Memakai topi hijau selama 20 tahun. Aku memang tidak bisa melawanimu. Lu Ping An. Paman Lu. Hari ini ibuku tidak ada di sini. Aku resmi memberitahumu. Aku sudah cukup memanggilmu ayah. Apa katamu? Kau sudah gila ya? Lu Ping An. Aku tidak takut untuk memberitahumu, ayah kandungku sudah lama meninggal. Tahu siapa dia? Dia adalah kepala pelayan yang paling kau percayai saat itu. Ibuku mengikutimu selama bertahun-tahun ini. Pertama, dia harus menahan penderitaanmu, yang selalu mengenang mantan istrimu. Lalu dia juga harus menahan penderitaan, karena engkau menelantarkannya. Dia menderita begitu banyak. Semua itu demi aku. Lalu bagaimana denganmu? Sekarang, demi apa? Demi paranormal. Kecil dari luar itu, membiarkan dia yang usianya hampir setengah abad, biasanya hidup mewah, disuruh memanjat pohon? Apa kau masih manusia? Aku tanya, apa kau masih manusia? Dia merasakan kesulitan. Hahaha. Kau pikir kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Memberiku minum setiap pagi? Aku tidak tahu. Aku membesarkanmu anak haram dengan sia-sia. Aku keluarga Lu, hari ini secara resmi membersihkan nama baik keluarga. Sisa hidupmu, pergi saja membusuk di penjara. Sialan. Masih bisa menikmati hidup ya? Kenapa? Dengar-dengar, Xiao Linglong kesayanganmu itu pergi begitu saja tanpa pamit. Dan putra kesayanganmu, kakakku tersayang, Lu Ziyi, dengar-dengar sekarang, dia hanya tahu main perempuan setiap hari. Tinggal di kantor dan tidak mau pulang. Menurutmu dia sempat datang menyelamatkanmu? Kenapa? Masih tidak mau memberikan posisi pewaris itu padaku. Kalau begitu mau bagaimana lagi? Aku hanya bisa meninggalkanmu di sini untuk merasakan kepahitan. Mau bicara? Ayo. Bicara. Asal kamu kembali ke jalan yang benar, harta keluarga Lu kita masih bisa aku berikan sebagian untukmu. Sebagian, aku sudah bersusah payah begini. Menurutmu yang kuinginkan hanya bagian dari keluarga Lu ini? Yang kuinginkan adalah seluruh keluarga Lu. Kamu jangan harap. Baik. Kalau begitu teruslah tinggal di sini. Gawat, kakek dalam bahaya. Siapa? Siapa itu? Kak Lan. Mohon maaf Tuan Muda, itu Tuan Muda kedua, dia baru saja pergi dari pintu belakang. Aku akan menelepon polisi. Jangan panggil polisi. Dia memegang semua dokumen rahasia perusahaan. Sekali kita lapor polisi, Aku, Lu Ping An, grup Lu yang kubangun seumur hidup, akan hancur berantakan. Sungguh musibah sekali. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya terhadap mereka? serahkan pada polisi, tangkap Suyanli dan putranya untuk diadili. Tapi sekarang belum waktunya. Saya dengar Direktur Lu bilang, ibu dan anak itu masih keluar masuk rumah ini seperti biasa. Sama sekali tidak merasa malu. Sungguh tidak tahu malu. Ini hanya sebagian kecil dari kejahatan mereka. Beberapa tahun ini, saya duduk dengan kokoh di posisi direktur utama. Hanya karena takut, ibu dan anak itu memiliki terlalu banyak kekuasaan, mengancam keluarga Lu. Lalu selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Saya bilang pada Laulu, jangan bertindak gegabah. Lebih baik berpura-pura, tidak peduli dan tidak mengusut. Dengan begitu, kita bisa mengumpulkan bukti, sekaligus menguras kekayaan finansial mereka.
Hal sebesar ini, kamu memberitahuku begitu saja. Kamu tidak takut saya bocorkan? Takut kenapa? Paling-paling aku tarik kau ikut menderita. Kamu. Oh iya, Laulu memujimu. Mau tahu apa yang dipujinya? Kebahagiaan Luzi, sepertinya bukan pura-pura. Bagaimana ini? Jika kamu tahu identitas asliku, apakah kamu akan membenciku? Shufang, oh Shufang, apa kau merindukanku lagi? Semua orang di rumah berbohong padaku. Setiap orang ingin merebut apa yang telah kudapatkan seumur hidupku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup ini lagi. Tapi aku tidak bisa pergi malam ini. Masih ada satu hal yang mengganjal di hatiku. Dokter. Halo Tuan Lu, ini laporan tes DNA paternitas Anda. 99%. Tuan Lu, kami sudah mendapatkan petunjuk tentang orang yang Anda cari. Shufang, tunggulah setelah aku menyelesaikan keinginan terakhirku ini, kita akan bertemu di alam baka. Sepertinya ini rumahnya ya. Kuharap tidak salah. Kuharap kedatanganku ini tidak mengganggumu. Tidak, kebetulan suamiku sedang bepergian dinas. Aku hanya berharap kamu bisa pergi melihat Linglong, melihat putri kandungmu. Aku sudah menduga hari ini akan tiba. Meskipun ini tidak sopan, aku masih ingin tahu mengapa ini bisa terjadi. Dan juga ayah Linglong. Ayahnya sudah meninggal lebih dari 4 tahun yang lalu. Hari itu, setelah aku selesai membersihkan rumput di bukit, aku sedang berjalan pulang, siapa sangka aku malah bertemu dengannya. Tolong. Seorang gadis muda yang belum menikah, diperlakukan tidak senonoh seperti itu. Dasar anak tidak tahu diri. Kau sudah membuat malu keluarga kita. Benar-benar membuat kita tidak punya muka lagi. Ayah dan ibuku di rumah merasa aku mempermalukan mereka. Aku pasrah. Awalnya, kupikir hidup akan berjalan damai. Siapa sangka takdir malah mempermainkan. Jadi, kamu meninggalkannya di kuil Tao? Saat itu, semua orang di desa mencaci maki aku membawa sial bagi suami. Aku sama sekali tidak punya cara untuk terus tinggal di sana, dan aku juga tidak mampu membesarkannya. Saat itu, kamu memberinya sebuah lonceng kecil, maka gurunya menamainya Linglong. Linglong. Nama yang indah. Ruan Yudi, saat ini Linglong, karena beberapa alasan khusus, sangat membutuhkanmu. Tidak ada seorang ibu pun di dunia ini yang tidak mencintai darah dagingnya sendiri. Bagaimanapun juga, kunjungilah dia, anggap saja kamu memenuhi keinginannya. Linglong, hati-hati, jangan sampai jatuh ya. Aduh, guru keenam, tenang saja. Linglong, mama datang. Linglong. Linglongku. Anda siapa? Guru keenam. Linglong, kau selamat. Bagaimana hasil perbandingan DNA-nya? Baik, bagus. Linglong, kakekmu sudah mengonfirmasi ke lembaga profesional. Dia memang ibu kandungmu. Guru keenam, kenapa tidak pakai tes ikatan darah? Bodoh, ini sudah zaman apa? Ternyata Mama Linglong adalah wanita yang sangat cantik. Sudah, waktu sudah larut, kita tidak boleh menunda. Linglong, aku dan ibumu ada yang harus dibicarakan. Kau keluar sebentar ya, mau kan? Ruan San, saya membawa putri Anda untuk menjenguk Anda. Linglong, panggil ayah. Ayah?
Linglong datang menjengukmu. Tidak bagus. Linglong, aura jahat di dirimu semakin kuat. Shifu situ lalu, apa yang harus saya lakukan? Kita hanya bisa mencoba keberuntungan. Energi spiritual langit dan bumi, bantulah aku. Oh, Ini sihir, guru sedang tidur, tidak boleh diganggu. Berurusan dengan wanita jalang itu adalah nasib burukku. Juga putri yang tidak berbakti itu sudah 4 tahun, tidak ada satupun yang menjengukku. Jika aku tidak salah, itu dia. Jangan mendekat dulu, tunggu aku kembali ke alam mimpi sekali lagi. Untuk mencari tahu semuanya. Ruan-san, kamu telah melakukan banyak kejahatan. Percayalah ada hukum karma dan reinkarnasi. Dendammu begitu mendalam. Mungkin sampai sekarang, kamu belum bisa melepaskan dendammu. Sekarang aku hanya meminta sesajen dan persembahan sebanyak-banyaknya. Ruan-san, aku janji padamu, aku akan meminta ibu dan anak ini mulai sekarang. Setiap hari lahir, hari kematian, dan hari perayaan penting, mereka akan datang dan bersembahyang kepadamu dengan tulus. Dengan begitu, bisakah kamu melepaskan dendammu? Apakah kalian masih punya sesuatu yang ingin kalian katakan? Karena sudah datang jauh-jauh? Cobalah untuk tidak meninggalkan penyesalan. hanya berharap di kehidupan mendatang kita tidak saling berutang dan tidak saling mengganggu. Guru ke-6, Linglong masih takut. Linglong, maafkan aku guru. Meskipun guru menguasai ilmu sihir, tetapi urusan dendam dan kasih sayang manusia harus diselesaikan oleh orang yang memulainya. Menurutku, simpul ini harus kamu sendiri yang melepaskannya. Barulah itu benar-benar baik untukmu. Linglong, kutukan di tubuhmu sudah hilang. Hormati yang sudah tiada. Linglong adalah anak yang baik, anak baik. Pergi dan ucapkan beberapa kata yang baik kepada ayah kandungmu. Linglong, Mama minta maaf padamu. Kamu harus tumbuh sehat dan bahagia, tumbuh besar dengan damai, ya? Baiklah, aku akan melakukannya. Nanti kalau kamu merindukan Mama, telepon saja Mama. Guru punya nomor ponsel Mama. Tahukah kamu? Tahu. Linglong, Aku akan menelepon Mama. Mama, jangan khawatir. Mama, Linglong akan setiap hari membaca sutra dan menyalin kitab suci untuk memberkati Mama. Namun, Linglong tidak akan mengganggu hidup Mama. Mama sudah mendapat berkat dariku, Mama harus bahagia, pasti akan bahagia. Linglong, kamu pasti sangat senang bertemu ibu kan? Kakek sudah lelah? Kakek pergi dulu. Kakek sudah memohon kepada semua dewa. Sepanjang hidupmu ini, kamu harus membawa harapan kakek, hidup dengan aman, sukses dan bahagia. Guru ke-6, ada kabar buruk. Linglong, hubungan kita di dunia ini sudah berakhir. Kakek pergi dulu. Oh, para dewa, jika benar ada kehidupan setelah kematian, aku harap Lupingan di kehidupan mendatang masih bisa bersama istriku tercinta Gao Shufang dan cucu kesayanganku Linglong untuk melanjutkan takdir yang terputus ini. Maafkan kakek, Linglong datang. Linglong. Linglong, kakek sangat merindukanmu. Direktur Lu, hidup ini berharga. Anda harus menjaganya baik-baik. Ternyata, kamu datang untuk menyelamatkan Linglong. Oh, begitu. Menyelamatkan satu nyawa, itu lebih mulia daripada membangun candi. Mana mungkin saya menyalahkanmu. Hanya saja putra saya. Direktur Lu, Anda tenang saja. Saya akan menjelaskannya padanya. Direktur Lu, sebenarnya,
saya bisa melihat, Lu Ziyi, dia sebenarnya sangat peduli pada Anda. Anda adalah satu-satunya kerabat yang dia miliki di dunia ini. Kakak itu sangat baik, dia baik sekali pada Linglong. Dia bahkan mentraktir saya makan besar. Sudah, tidak perlu dikatakan lagi. Saya mengerti. Dia tetap anak saya. Hanya saja saya sebagai ayah terlalu pengecut, terlalu gagal. Jika Anda bisa menemukan mantan istri Anda, mungkin semua kesalahpahaman ini bisa diselesaikan. Apa Anda punya cara? Kakak senior, benar-benar mengganggu. Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Lihat, itulah pasangan tidak tahu malu itu, pria itu. Kakakku, aduh, sekarang posisi manajer umum itu miliknya. Tapi karena ada kamu, bukankah sekarang giliran saya yang mendudukinya? Lihat dirimu, kakimu, jangan gemetar. Lihat, kakak seperguruanmu. Gerakannya sangat sempurna, bukan? Wah, bergelimang harta dan kemewahan, penuh kekayaan. Kakak senior, lihatlah. Adik seperguruanku, tenanglah, guru akan segera datang. Tidak ada apa yang kamu takutkan. Situ Jing, kamu tidak fokus lagi. Kalian semua muridku, mengapa perbedaan sikap belajar? Kalian begitu besar, kamu dihukum lagi selama 1 jam. Pergi sana, Situ King. Aku dihukum, itu semua karenamu kan? Berlagak baik hati. Kakak senior, kali ini aku pasti akan mengalahkanmu. Energi langit dan bumi, bantu aku. Nyonya Shufang, apakah Anda bisa merasakan kehadiranku? Jika iya, mohon berikan respon kepada saya. Guru, bagaimana hasilnya? Linglong, kita tetap harus mencari guru besar. Guru, murid Anda tahu bahwa kedatangan ini sangat mendadak, tetapi ini berhubungan dengan kebenaran masalah ini. Guru, tolong bukalah pintunya. Guru, Tidak ada gunanya bicara lagi. Aku tidak akan sembarangan mencampuri karma orang lain. Cepatlah kalian kembali. Guru besar, Linglong merindukan Anda. Cepatlah buka pintunya. Guru, meskipun Anda selalu mengatakan bahwa kita tidak boleh mencampuri karma orang lain, namun si Tucing selalu ingat nasihat Anda sebelumnya, menyelamatkan 1 nyawa lebih mulia daripada membangun candi megah. Pertapa situ. Ayah saya, Lu Ping'an, karena Ibu Gao Shufang yang telah bertahun-tahun hilang kabar dan tidak diketahui keadaannya, telah mencoba bunuh diri berkali-kali, hingga nyawanya terancam. Selain itu di keluarga Lu ada pengkhianat. Jika Anda bersedia membantu kami, keluarga Lu pasti akan membalas budi Anda. Apa itu balasan budi atau bukan? Anggap saja saya sedang menanam kebaikan. Setiap benda memiliki jiwa. Taoist Yuyi, pertapa situ. Mohon arwah dari dunia lain menampakkan diri. Ini sepatu Xiaoyi. Xiaoyi, Bibi Su bilang kamu jatuh ke air. Dia bohong padaku, iya kan? Jangan menakuti ibu. Jangan takut. Memang benar. Demikian, jangan gegabah. Ada apa, Guru? Menyelidiki kasus di dunia manusia harus mengandalkan petunjuk ilmiah. Saya memimpikan sebuah danau. Kalian cepat kirim orang untuk mencari di sana. Bagaimana?
tim penyelamat mengirim kabar, mereka menemukan cincin kawin yang dicurigai, milik ibuku. Jika mimpi Situ King mendekati kenyataan, aku pasti akan membuat ibu dan anak jahat itu membayar semua perbuatan mereka. Linglong. 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 Ada apa denganmu? Waktunya sudah sedikit. Nilai kehidupan Linglong sedang mengalami gejolak. Jika terus menunda, aku khawatir. Guru, mengapa ini terjadi? Ada yang menyakitinya. Orang ini, kita berdua mungkin mengenalnya. Maksud guru adalah adik seperguruan yang mengkhianati sekolah kita, Situ Jing. Ditambah Linglong sendiri, memiliki garis nasib yang terlalu lemah. Jika ingin energinya menjadi kuat, mengubah struktur hubungan, sangatlah penting. Maksud guru adalah menggantikan posisi orang tuanya. Murid yang bisa diajar. Nona Situ, bukan. Pendeta wanita Situ, kau datang. Itu, sebaiknya kau panggil aku Situ King saja. Sudah kuduga, lingkaran bisnis dipenuhi orang-orang terkenal. Kenapa grup Huayang belum pernah kudengar? Dalam permainan ini, kau menipuku sepenuhnya. Maaf ya, Tidak apa-apa sudah menipu, namun kau harus bertanggung jawab padaku. kalau begitu aku bertanya padamu, Luzi, maukah kau menikah denganku? Apa? Maukah kau menikah denganku? Para praktisi tahu, memang sungguh unik. Maksudmu, hanya jika kita menikah dan mengakui Linglong sebagai anak kita, dia akan bangun? Jika tidak ada kesalahan, ini memang cara terbaik. Kau ingin menikahiku hanya demi menyelamatkan Linglong? Lupakan saja. Aku akan mencari cara lain. Apa yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali? Jangan menyesalinya. Guru keenam, menurutmu apa itu cinta? Perasaan guru kepada Linglong, itulah cinta. Kalau begitu, apa guru akan mencintai orang lain juga? Ya, mungkin kau akan tahu ketika kau besar nanti. Linglong? Kapan dia bisa bangun? Kalian? Menyelamatkan orang itu penting. Kami sudah membicarakannya. Upacara pernikahan akan diadakan di lain waktu. Kalau begitu, sekarang, bukankah seharusnya aku mulai memanggil menantu perempuan Situ? Ayah, Ayah, Anakku yang baik, menantu perempuanku yang baik. Linglong sudah bangun. Linglong, Kakek, guru keenam, kakak, mengapa kalian semua ada di sini? Linglong, cepat panggil Papa dan juga Mama. Linglong, selama kau tidak sadarkan diri, mereka sudah menikah. Karena aku adalah kakekmu, apakah kamu mau mengakui mereka?
sebagai ayah dan ibumu? Shifu ke-6, benarkah? Wah, ini luar biasa. Linglong selalu memimpikan untuk punya ayah dan ibu. Lalu kakek, bagaimana denganmu? Kamu juga harus bahagia ya. Kakek masih punya urusan yang lebih penting untuk diselesaikan. Ternyata itu kamu. Lama tak jumpa ya, kakak senior kesayanganku. Dasar kurang ajar. Apa kau benar-benar berpikir perbuatan buruk bisa kalian sembunyikan? Benar, adik junior. Jangan berpikir kau bisa bertindak sesuka, hati hanya karena punya sedikit kemampuan. Kakak baik. Sekarang ini adalah masyarakat yang ilmiah. Yang penting itu apa? Kekuatan. Setengah saham keluarga lu sekarang ada di tanganku. Jadi, sekarang aku punya kekuatan untuk membayar orang dan membersihkan semua halangan. Apa ada masalah? Atau apakah menghalangi jalan lamamu? Tepat sekali. Mereka ini. Luhu, ada yang melaporkanmu atas penyalahgunaan dana publik? Kami sudah mendapatkan beberapa bukti, ikutlah dengan kami. Bagaimana mungkin? Aku tidak akan. Ayo. Lepaskan. Situ King, Akhirnya kami menyingkirkan pengganggu ini. Apakah aku tidak akan pernah bertemu Shu Fang lagi seumur hidupku? Kakek, saya dengar apa yang terus diingat pasti akan menemukan jalannya. Mungkin saat kakek memikirkannya, dia juga bisa datang mengunjungi kakek dalam mimpi. Shu Fang, inikah kamu? 20 tahun, aku sudah menunggu hari ini, selama 20 tahun penuh. Kamu masih terlihat muda dan cantik seperti hari itu, sedangkan aku sudah tua. kamu harus baik-baik saja. Ada anak kita dan Linglong yang menjagamu, aku sekarang merasa tenang. Aku sangat curiga, orang yang menyebabkan kematianmu adalah wanita berhati keji itu, Su Yanli. Aku pasti akan menyelidiki kebenarannya dan menyeret penjahat itu ke pengadilan. Dia juga sudah tua, aku rela memaafkannya. Sebagai gantinya kamu akan berumur panjang dan hidup dengan damai. Shu Fang, kamu masih sebaik dulu. Shu Fang. Kakek sudah bangun. Cepat minum teh ini agar tubuh kakek hangat. Kesukaan kakek, teh batu wuyi. Kak Luzi diam-diam memberitahu Linglong. Anda sudah bersusah payah. Kebohongan yang dibuat selama 20 tahun. Anda sudah bersusah payah. Laulu aku tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Jika hatimu bersih, kenapa harus menginap di rumah tua Laulu? Dulu Anda selalu mengatakan, Gao Shufang entah melarikan diri bersama orang lain. Entah sudah meninggal, apa Anda tidak takut Gao Shufang menjadi hantu gentayangan di tengah malam, lalu datang mencarimu? Kini kita berdua sudah setengah baya. Selama bertahun-tahun ini, keuntungan sudah Anda nikmati, masalah juga sudah Anda buat, kini saatnya untuk berpisah. Tidak, Laulu. Aku mohon padamu, Laulu, tolong ampuni aku. Pergi. Jika bukan karena kurangnya bukti, aku akan membiarkan orang jahat yang menyakitinya, menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Dia, maksud Anda, Gao Shufang, dia belum meninggal? Su Yanli, kita bercerai, Anda diusir. Mulai sekarang, bawa anak haram Anda itu, dan enyah dari hidupku. Tidak. Kakek, cepat pergi. Linglong akan mengajak kakek ke tempat yang menyenangkan. Astaga, Linglong, mau kemana? Cepatlah, kakek, cepat sedikit. Pelan-pelan, Linglong. Ini tempat apa? Ini adalah warung teh yang kuminta Luzi. Aku minta ayah untuk menyiapkannya untuk kakek. Cepat duduk. Astaga, kenapa kau membawaku ke sini? Jangan banyak bertanya, bayi tua. Sebentar lagi kakek akan tahu. Aku lihat apa kejutan yang kau siapkan. Berapa umurmu? Mau berkencan? Tidak mau. Kamu tidak keberatan dengan hubungan beda usia, kan? Sangat keberatan. Maaf ya. Nenek Wu Mengzi datang.
Wu Mengzi datang. Kakek aku sudah mengintai selama 3 hari. Nenek Wu Mengzi datang menemuiku untuk minum teh setiap hari. Dia bahkan membawakan kue. Benarkah? Baiklah kalau begitu. Bawa nenek Wu Mengzi ke sini. Oke. Pergi sana. Kakek, Halo. Nama saya Lu Ping'an. Halo. Si cantik kecil, ini kakekmu. Nenek Wu, aku tidak salah kan? Kakekku tampan loh. Duduk. Di usia seperti ini masih mencari pasangan. Kurasa kita saling mengerti ya. Pasangan hidupku sudah meninggal 10 tahun lalu. Atas dorongan anak-anak, barulah aku mau keluar. Ini tidak mudah ya. Ayo, Mengzi. Ayo. Coba teh kesukaanku. Ini teh batu uyi, ya. Kamu juga suka teh jenis ini? Lu Ping'an, Bapak. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Pohon persik yang rindang sudah berbuah. Saya kirimkan beberapa buah persik untuk Anda cicipi. Semoga semua berjalan lancar, damai, selalu menjadi temanmu. Fuyu. Kakek. Linglong. Linglong, kembalikan barang itu padaku. Linglong. Kakek akan menjadi kakek lagi. Apa? Coba kulihat. Ini benar-benar. Linglong, kamu akan punya adik perempuan lagi, sepertinya. Lu tua. Bukankah kamu bilang akan mengantarku ke kelas opera? Ayo. Lu tua, sopir pribadimu. Linglong, penyemangat perjalanan kita, siap bertugas. Ingat beri kami ulasan bagus ya.